obat sakit gigi yang paling ampuh apa ya? Ya cuma satu, ketemu dokter gigi. Halo, berjumpa lagi bersama saya Gilang. Kali ini di video tentang stages of change. Apa itu? Oke, nanti kita bahas satu-satu ya. Jadi, secara umum orang-orang di luar sana itu pertanyaannya ketika sakit gigi, ketika mungkin panik ya, tengah malam tiba-tiba sakit gigi, terus saking bingungnya semua macam obat dia konsumsi, mulai dari antibiotik, anti nyeri, terus antihistamin kadang-kadang mungkin, terus ada antipiretik, macam-macam lah, sampai ya mungkin terlalu banyak macam obat yang dia konsumsi. Akhirnya mungkin kalau dari sudut pandang kami, di sudut pandang medis, mungkin justru malah bisa saja antar obat itu perang sendiri, gampangannya kayak gitu. Sehingga si obatnya yang harusnya bisa memainkan peran dengan baik ternyata tidak bisa. Nah, kenapa sih orang-orang kayak gini? Kenapa sih orang-orang terbiasa seperti ini? Bahkan mungkin untuk beberapa case dengan gigi yang berlubang, ternyata beberapa orang dengan kearifan lokal mungkin pada pakai obat-obatan tertentu nih yang dimasukkan ke dalam rongga gigi, terus mungkin dengan media kapas, terus ditetesin sama minyak tertentu, dimasukkan ternyata jadi enak dan lain sebagainya. Ya nggak bisa dipungkiri sih, memang ada beberapa bahan yang memang kalau di kandungan minyak-minyak tersebut ternyata kalau dipakai di dalam mulut memang ada efek tertentunya sehingga nyerinya reda, memang ada. Memang mirip, ada beberapa bahan kami yang memang di kedokteran gigi itu mirip dengan minyak-minyak yang beredar di pasaran secara luas, secara umum. Nah, ini kira-kira kalau dari sudut pandang ilmu perilaku, fenomena yang seperti ini nih jelasinnya gimana sih gitu loh. Nah, kali ini kita coba angkat pakai teorinya stages of change. Apa tuh stages of change? Definisinya bisa dibaca di sini. Ya. Jadi, gampangannya stages of change itu menjelaskan bagaimana di masyarakat ini ternyata pola pemikirannya, dasar-dasar tindakan dari yang mereka miliki itu antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain, atau orang yang satu dengan orang yang lain itu semuanya berbeda. Ya, itu dulu. Seperti kita pernah bahas di konten sebelumnya, ya semua orang berbeda, isi pikirannya berbeda, karena mungkin framework di dalam kepalanya berbeda. Sehingga kalau mau dilihat teori apa sih sebetulnya yang berperan di kepalanya, nah itu sebenarnya harus dikaji. Nah itu kalau mau lihat di video sebelumnya, di Trans-Theoretical Method. Nah kali ini, kalau kita pengen mengubah mindset atau perilakunya orang lebih jauhnya lagi, yang harus kita ketahui dahulu adalah orang-orang ini sebetulnya berada di stage yang mana. Jadi masyarakat yang kita tuju atau orang yang lagi kita ajak ngobrol itu sebenarnya stage-nya di mana. Karena menurut stages of change, manusia itu punya sekitar 1, 2, 3, 4, 5 level. Bahkan mungkin ada beberapa literatur yang menulis 6 level. Manusia itu punya 6 level fase perubahan di dalam kognitifnya. Apa aja tuh? Oke, kita ambil contoh yang pertama. Tahap yang pertama dari stages of change adalah pre-contemplation, pre-kontemplasi, atau bahasa sederhananya belum bisa diajak berpikir, atau pikirannya belum sampai ke situ, gampangannya kayak gitu. Apa nih yang sampai ke situ, atau apa yang dimaksud dengan pemikiran yang sudah sampai atau belum sampai? Kita tinjau dulu tindakannya apa. Katakan untuk pasien yang melakukan tindakan swamedikasi atau beli obat sendiri di toko sebelah, warung sebelah, atau apotek sebelah gitu ya. Nah sekarang, kenapa ada orang yang punya perilaku seperti itu? Mungkin apa yang dia pikirkan itu belum sampai dengan apa yang kita tenaga medis yakini, pelajari, pahami, dan juga ajarkan kepada pasien-pasien secara luas. Nah yang kita pahami apa? Yang kita pahami adalah obat-obatan diberikan pada kasus yang memang cocok dengan obat yang kita kasih sebagai tenaga medis. Jadi ada penilaiannya, jadi ada ukurannya, ada indikatornya. Kalau keluhannya gini, obatnya yang ini.
dan ngasihnya gimana, dosisnya ada, aturan pakainya ada, terus pembeliannya pun diatur, harus pakai resep. Itu kalau di kami, itu pemikiran yang harusnya dituju oleh semua pasien atau orang awam yang ada di luar, sehingga nggak panik-panik sendiri, cari obat sendiri, cari solusi atas apa yang dialami sendirian. Mandirinya bagus, tapi bekalnya nggak ada. Nah, kalau mau ada bekalnya gimana? Nah, kita lihat dulu. Untuk orang-orang yang terbiasa, ya udahlah pakai obat ini aja, aku cocoknya ini kok. Biasanya nyerinya hilang. Nah, karena mereka berkontemplasi, sakit gigi adalah sembuh ketika sakitnya hilang. Oke, sekali lagi, karena mereka merasakan sakit gigi itu sembuh kalau indikatornya nyerinya hilang. Padahal di tempat kita, di tempat ranah medis, nggak gitu ceritanya. Sembuh kalau pertama gigi itu punya dua struktur, ada struktur jaringan keras, ada struktur jaringan lunak. Lunak termasuk gusi, termasuk syaraf-syaraf yang ada di dalam gigi yang keras tadi, termasuk pembuluh darahnya itu jaringan lunak, ada jaringan pulpa juga. Itu bisa dibilang sebuah kompleks utuh yang dimiliki oleh sebuah gigi. Untuk kalau mau disebut sembuh, harusnya semuanya tidak kena masalah. Tidak hanya nyerinya saja yang hilang. Nah, masalahnya itu kan proses kontemplasinya seorang yang belajar ilmu kedokteran atau kedokteran gigi. Tapi untuk masyarakat awam, ternyata kontemplasinya nggak sampai sana. Sehingga pada umumnya, kalau misalnya mau dikaji atau mau disurvei, saya yakin ada sebagian besar masyarakat kita berada di level yang pra-kontemplasi atau pre-kontemplasi. Sehingga belum berpikir sampai ke situ. Sehingga nanti kalau misalnya ada pasien atau mungkin ada orang, ada yang bertanya, atau masyarakat ada yang bertanya, dan pertanyaannya agak sedikit aneh bagi kita, kayak misalnya, dok, kalau misalnya untuk matiin ulat yang ada di dalam gigi supaya gigi tidak keropos lagi, pakai obat ini boleh apa enggak? Oke, jangan diketawain, emang itu terjadi, dan itu kearifan lokal kita. Orang-orang kita banyak sekali latar belakang budaya yang sebetulnya bagus kalau mau dipelajari, cuman itu tanda bahwa mereka prekontemplasinya masih di sana. Belum bisa diajak berpikir bahwa, belum bisa diajak berpikir, belum memiliki kemampuan kognitif yang cukup untuk mengkontemplasikan apa yang dia alami. Jadi prekontemplasi misalnya dengan status seperti itu. Kadang kalau misalnya kita ketemu pasien seperti itu, oh ini orang ini lagi masih di fase yang prekontemplasi. Saya harus ajak dia naik level ke fase berikutnya, yaitu kontemplasi. Diajak berpikir. Dengan apa? Biasanya analogi. Pak, kok bisa bilang ada ulat masuk mulut? Emang main di mana gitu ya? Misalnya habis makan apa kok ulatnya bisa masuk situ? Nggak tahu, dia tumbuh-tumbuh sendiri gitu misalnya. Oh enggak Pak, akhirnya kita jelasin. Supaya nanti pengetahuan yang kita punya sama yang dia punya sama. Naik level ke fase kontemplasi. Kita ceritain, kita kasih gambar misalnya ya. Gigi yang rusak sama gigi yang sehat. Ini Pak, prosesnya gini, kita kenalin jaringan keras mana, jaringan lunak mana, syaraf yang bikin sakit sebelah mana, sehingga nanti dia bisa mulai berpikir, oh jadi obat saya kenanya ke syaraf yang sini ya dok. Nah itu kontemplasi tuh, dia sudah mulai berpikir, oh berarti ulet tuh nggak ada. Bisa saja yang dianggap ulat itu adalah jaringan syaraf atau jaringan pulpoperiapikal yang sudah membusuk, nekrosis. Nah dari nekrosis itu ternyata begitu keluar ya bentuknya kayak semacam, mungkin kelihatan seperti ulat padahal ya bukan ulat. Itu di fase kedua, kontemplasi. Lalu berikutnya ada di fase yang namanya preparation. Kadang-kadang orang yang sudah berkontemplasi tahu penyebabnya, anatomis tahu, ternyata sebab akibatnya dia punya framework berpikirnya. Tapi kadang-kadang ya tetap aja nggak pengen merawatkan giginya yang sudah terlanjur rusak itu tadi ke dokter gigi. Kenapa? Karena dia belum naik level di bagian berikutnya, yaitu preparation. Nah, preparation ini apa? Dia sudah berpikir, dia sudah tahu pola pikirnya seperti apa, sudah berkontemplasi dengan cara berpikir yang benar ya di bidang kesehatan. Tapi ternyata dia belum menyiapkan dirinya untuk datang ke dokter gigi. Buktinya apa? Begitu ditanya, Pak, udah ke dokter gigi belum? Belum. Ya udah nggak sakit sih, jadi ya biasa aja gitu. Loh kok balik lagi di prekontemplasi, kadang-kadang gitu. Eman kan, sayang kan, jadi mendingan naikkan levelnya di
dari yang tadinya sudah prekontemplasi sebenarnya sudah berubah, sudah kontemplasi sudah bisa, naikkan level ke preparation. Jadi mendingan kalau ada ketemu pasien-pasien yang kayak gini, atau mungkin Anda salah satunya menjadi pasien yang seperti itu, lebih baik menurut saya ngobrol lebih lanjut pada dokternya. Enaknya habis ini diapain, Dok? Sehingga itu menunjukkan bahwa Anda sudah naik level ke tahap preparation. Anda ingin mempersiapkan diri untuk bisa menyelesaikan masalah yang Anda alami atau anak Anda alami. Nah, dengan begitu Anda sudah naik level sebetulnya di level preparation. Dan kami pun, dokter gigi, mungkin akan berusaha menyamakan level changes yang Anda miliki dengan apa yang kami bisa bantu. Dalam hal ini misalnya, karena Anda mau preparation, kami periksa. Kami lihat kerusakannya sebanyak apa. Kalau ternyata banyak dan Anda memerlukan beberapa kali kunjungan, kita buatkan table kunjungan. Jadi, tanggal sekian datang ya, kita ngerjakan ini, berikutnya ngerjakan ini, berikutnya ngerjakan ini. Jadi persiapannya jelas. Nanti Anda akan datang pada jam sekian, ketemu sama saya. Jangan lupa kalau memang ini ada infeksi, obat yang saya kasih diminum. Nanti kalau bisa 5 hari habis, hari ke-6-nya datang ke sini, saya mulai perawatannya. Sehingga ada preparation yang orang tersebut juga bisa terima, kitanya juga ada. Kita mempersiapkan untuk kedatangannya dia dan juga menangani masalahnya. Itu di level yang ketiga, yaitu preparation. Berikutnya ada level action. Ternyata akhirnya dengan preparation yang kita kasih dan dia siapkan juga, actionnya adalah dia datang ke dokter gigi nih, sudah berubah dari yang tadinya minum obat sendiri, cari obat sendiri, cari medikasi sendiri, sekarang datang ke dokter gigi untuk nyelesainnya bareng-bareng. Karena masalahnya emang harusnya selesainya di dokter gigi gitu kan, tidak di warung sebelah. Oke. Masalahnya adalah kadang-kadang sering juga kita alami, sering juga kami hadapi adalah teman-teman pasien ini udah dirawat pertama, enak, katakan kita kasih tambalan sementara, itu dipakai makan yang harusnya cuma maksimal 3-5 hari, ternyata nggak datang sampai 5 bulan. Anda hebat sekali. Itu membuat kami untuk terpaksa harus mengulang proses dari awal lagi, karena kan tambalan sementara tidak seadekuat itu untuk menahan beban selama 5 bulan, 3 bulan. Mungkin lebih dari 1 minggu aja mungkin udah bagus banget kalau nggak sakit. Tapi kalau bisa sakit lagi ya bisa saja sakit lagi karena memang belum tuntas. Nah, kadang-kadang di level ini actionnya sudah terjadi, tapi ya kadang-kadang untuk satu dan lain hal orang-orang selalu saja punya alasan untuk menunda atau mungkin membatalkan atau bahkan mengurungkan dan merasa cukup dengan tambalan sementara aja. Jadi saya kira daripada nanti Anda panik lagi ketika masalah lamanya muncul kembali, mending selesaiin deh. Ya memang resiko dari menunda-nunda perawatan gigi adalah jadi mahalnya lebih mahal sih sebetulnya. Dan akan lebih murah sebetulnya kalau misalnya pas awal-awal lubang udah ketahuan, oh ini lubang nih, tempel ringan-ringan, Anda lebih hemat banyak hal sebetulnya daripada harus menunda sampai ada infeksi. Ada rasa nyeri kencang aja, itu sebenarnya sudah kelihatan tanda-tanda awal infeksi. Nah ini kadang-kadang untuk orang yang sudah masuk di level action, kadang-kadang sekarang action datang, minggu depan belum tentu. Minggu berikutnya diminta lagi datang, tapi kita harus ngulang lagi perawatannya, karena kan sudah terlalu lama. Nah ini jadi beban baru buat si pasien maupun si dokternya. Sehingga seharusnya action saja itu tidak cukup. Artinya sekali datang itu tidak cukup. Stagingnya tidak cukup sampai di action aja, tapi di next level berikutnya adalah maintenance. Jadi kalau misalnya Anda sudah dijadwal dan Anda tahu ternyata planning projectnya ini untuk menyelesaikan satu case Anda itu ada harus 5 kali kunjungan atau mungkin 3 kali kunjungan, tanggalnya ada, saya kira diturutin aja, lebih oke. Sehingga memaintain ini jadi lebih jelas dan terarah tujuannya ketika pasien pulang nanti dengan selesai dan udah sembuh banget gitu loh. Jadi nggak ada keluhan lagi untuk buat mengunyah ataupun secara estetik semuanya masih bagus. Cuman untuk yang terakhir ada di level ke-6 yaitu relapse. Relapse di sini adalah ketika orang sudah terbiasa memaintain ini, oh ya sudah berarti pokoknya besok-besok kalau saya sakit saya harus ke dokter gigi. Kalau anaknya sakit dibawa ke dokter gigi. Tapi kadang-kadang bisa saja relapse, biasanya ada unsur-unsur lain yang mempengaruhi orang ini jadi nggak jadi lagi datang ke dokter gigi atau mungkin memeriksakan
giginya yang ada keluhannya ke dokter gigi. Karena biasanya pertama kali strike-nya biasanya karena force major. Force major ini ada yang kaitan sama finansial, mungkin uangnya lagi nggak ada, uangnya habis, atau mungkin asuransinya nggak cover, atau mungkin cuaca, banjir, hujan, apa segala macam, atau kayak kemarin misalnya COVID 2 tahun nggak ke dokter gigi, akhirnya ya maintain sendiri di rumah, dan akhirnya jadi alah bisa kok ditangani di rumah sendiri, ngapain saya harus ke dokter gigi. 2 tahun COVID aku bisa ngatasi sendiri kok, biasanya alasannya kayak gitu. Nah, relapse ini cukup berbahaya karena Anda akan jatuh lagi ke fase yang awal, yaitu pre-kontemplasi. Artinya pemikirannya kembali primitif. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya Gilang undur diri, thank you.